Di alam semesta, ada 10 naga suci, termasuk Istana Naga. Hubungan antara 10 naga suci ini tidak terlalu baik. Bahkan ada perang yang pecah. Semua pemimpin naga ilahi ingin menjadi putra surga naga sejati. Mereka semua ingin menjadi raja naga ilahi dan memimpin klan naga ilahi menuju kejayaan sekali lagi. Tapi siapa yang mau sujud kepada mereka? Terutama klan kuat dari klan naga ilahi yang telah memperoleh kesempatan dari naga ilahi dan melakukan atavisme. Mereka telah berkultivasi sampai sekarang dan menjadi pemimpin yang kuat. Mereka yakin bahwa mereka sekali lagi dapat memimpin klan naga ilahi ke puncak. Ini menyebabkan satu sama lain tidak yakin. Dan masing-masing dari mereka ingin menaklukkan yang lain. Terjadi perang di sini. Kekuatan klan naga ilahi relatif lemah dibandingkan dengan klan naga ilahi. Klan naga ilahi mereka tidak memiliki naga dewa murni. Sampai batas tertentu, mereka bahkan tidak sebanding dengan Istana Naga. Sekte Lukisan Kuno menyampaikan informasi tentang Istana Naga kepada mereka, mungkin mereka bersedia membantu. Bukan untuk hal lain, tetapi untuk mengingini darah naga berdarah murni dari Istana Naga. Ayo pergi, kita akan melakukan perjalanan ke Bima Sakti terlebih dahulu untuk mencari tahu situasi spesifiknya. Juga, lebih baik jika kita bisa mengatur susunan teleportasi. Pemimpin sekolah seni kuno melirik sekelompok ksatria alam semesta dan berkata, itu pemimpinnya. Sekelompok ksatria sekolah seni kuno mengangguk dan terus terbang ke depan. Berdengung. Sementara dunia luar berdengung dengan kegembiraan, Wang Xian, yang berada di Istana Naga, tersenyum saat melihat anggota Istana Naga meningkat pesat. Pada hari ke-6, Wang Xian, yang sedang duduk di singgasana naga, tiba-tiba merasakan pohon leluhur di belakangnya sedikit bergetar. Dia menyipitkan matanya sedikit dan segera merasakannya. Ketika dia melihat labu pembunuh abadi bergetar di pohon leluhur, dia sedikit terpana. Dia bisa merasakan bahwa Kalabash yang membunuh abadi tertarik oleh suatu kekuatan. Namun, karena labu pembunuh abadi adalah miliknya, ia tidak terbang. Dengan pikiran, Wang Xian melepaskan labu pembunuh abadi. Suara mendesing. Labu pembunuh abadi terbang keluar dari pohon leluhur dan menuju ke kolam transformasi naga. Tubuh Wang Xian bergerak dan dia segera tiba di depan kolam transformasi naga. Terletak di kolam transformasi naga, pohon willow berdiri di tengahnya. Pohon willow berukuran sekitar 10.000 meter dan memiliki pohon willow yang tak terhitung jumlahnya. Saat ini, ada dedaunan aneh di pohon willow yang menangis. Daunnya seperti sisik naga dan mengeluarkan suara yang tajam. Labu pembunuh abadi terbang ke atas pohon willow dan perlahan bergabung dengan pohon willow. Mata Wang Xian berkedip saat dia melihat Dewa Willow yang terhormat yang telah mengalami perubahan besar. Daun willow yang seperti sisik naga adalah sisik naga yang diperoleh Dewa Willow yang terhormat dari pemimpin suku yang haus darah. Sisik naga berubah menjadi daun, memberikan dorongan besar pada kekuatan ofensifnya. Ketika labu pembunuh abadi mendarat di tubuhnya, itu juga memungkinkannya untuk mengendalikan labu pembunuh abadi. Kalabash yang membunuh abadi adalah senjata ilahi di tingkat penguasa. Jika diklasifikasikan berdasarkan level, itu bisa diklasifikasikan sebagai harta bawaan sejati. Itu pasti senjata pembunuh yang menakutkan. Namun, labu pembunuh abadi belum sepenuhnya matang dan belum pulih sepenuhnya. Alam Dewa Willow yang terhormat tampaknya telah jatuh. Namun, kekuatan yang dikandungnya bahkan lebih menakutkan. Dia seharusnya bisa mencapai kekuatan tempur dari ksatria alam semesta level 4, kan? Wang Xian menoleh dan tidak bisa tidak menebak. Jika Dewa Willow yang terhormat dapat memiliki kekuatan tempur tingkat 4 dari seorang ksatria alam semesta, maka peningkatan Istana Naga kali ini akan sangat besar. Seorang ksatria alam semesta tingkat 4 jelas merupakan eksistensi puncak di antara ras utama di alam semesta. Jika Istana Naga dapat memiliki ribuan ksatria, dengan ksatria alam semesta tingkat 4 sebagai pemandu, Istana Naga akan dapat memasuki ras perantara di alam semesta. Namun, tidak semudah yang dia bayangkan untuk memasuki ras perantara di alam semesta. Wang Xian merenung di dalam hatinya. Dalam beberapa hari ke depan, dia akan membantu penggilingan besar dari 5 elemen dalam melahap semua jenis harta spiritual yang diperoleh. Dia sedang menunggu anggota Istana Naga untuk meningkat sepenuhnya. Waktu berlalu hari demi hari. Saat ini, ia berada di langit berbintang yang sangat jauh dari sini. Ini adalah tempat yang sangat ajaib. Puncak gunung tak berujung mencapai langit. Dan lautan luas menenggelamkan sebagian kecil dari puncak gunung. Lautan luas sangat jernih. Melihat ke atas, orang bisa melihat semua jenis makhluk air berkeliaran. Dan di puncak gunung, beberapa puncak gunung tertutup es dan salju, dengan bunga-bunga indah tumbuh di atasnya. Terletak di lautan di bawah,
ada juga istana naga yang sangat besar di sini. Namun, istana naga ini dikenal sebagai Istana Naga Langit. Istana Naga Langit adalah istana klan Naga Langit. Klan Naga Langit tidak bangkit untuk waktu yang lama, hanya beberapa ratus juta tahun. Namun, setelah beberapa ratus juta tahun, mereka telah memantapkan diri mereka dalam kehampaan ini dan mencapai puncak keberadaan di langit berbintang ini. Di tempat ini, dari 50 hingga 60 ras utama di alam semesta, klan Naga Langit dapat menempati peringkat 3 teratas. Kekuatan mereka yang kuat dan kecepatan peningkatan yang mengerikan membuat semua orang sangat ketakutan. Naga suci berdarah murni. Pada saat ini, di Istana Raja Naga dari Istana Naga Surgawi, seorang pria parubaya dengan tanduk tajam dan jubah naga duduk di singgasana naga. Dia melihat informasi tentang alam semesta Ai, matanya bersinar. Jika anggota Istana Naga melihat Istana Naga Langit dan Istana Raja Naga, mereka akan menyadari bahwa tata letak tempat ini persis sama dengan Istana Naga. Ini berarti bahwa klan Heavenly Dragon telah memperoleh warisan sebenarnya dari Divine Dragon. Raja Naga Surgawi, menurut video dan gambar yang dikirim oleh Sekte Lukisan Kuno, ada kemungkinan besar bahwa naga petir dan naga dewa angin dari Istana Naga adalah naga suci berdarah murni. Dan Raja Naga dari Istana Naga tampaknya juga memiliki garis keturunan yang luar biasa. Di kiri dan kanan Istana Raja Naga duduk orang-orang bertanduk tajam. Orang tua yang menjadi pemimpin di sebelah kanan berkata, "Aku benar-benar tidak menyangka bahwa naga dewa kecil akan memiliki naga dewa murni. Ini adalah naga suci murni." Beberapa pria parubaya dengan tanduk tajam di kepala mereka menghela nafas sedikit, dan mata mereka berkilat dengan tatapan membara. Niat Sekte Lukisan Kuno sangat jelas. Mereka ingin kita menyerang dan menghancurkan Istana Naga bersama mereka. Seorang wanita tua di sebelah kiri berkata dengan lemah. Garis keturunan naga ilahi murni sangat menarik bagi kami, tetapi pada saat yang sama, itu juga sangat menekan kami. Kami bukan tandingan mereka dalam pertempuran di level yang sama. Orang tua di sebelah kanan menambahkan, Istana Naga Laut Langit akan dibuka, kan? Pemimpin Raja Naga Langit tiba-tiba berkata, masih ada 3 tahun lagi. Dalam 3 tahun, Istana Naga Laut Langit akan dibuka. Kali ini, banyak monster laut dan makhluk air akan datang. Wanita tua di sebelah kiri segera menjawab, kirim pesan ini ke Istana Naga. Duke of Sky Dragon, ibu dari Sky Dragon, ikuti aku. Setelah mengatakan ini, Raja Naga Langit perlahan berdiri dan terbang kembali. Kedua lelaki tua di kiri dan kanan bergerak dan segera mengikuti di belakang. Di depan mereka ada gunung besar. Bagian atas gunung berada di laut, dan bagian bawah berada di dasar laut. Di gunung, ada kata terlarang yang besar. Duke Naga Surgawi dan Ibu Naga Surgawi sedikit terkejut ketika mereka melihat Raja Naga Langit membawa mereka ke sini. Tuan Raja Naga Surgawi, Anda membawa kami ke sini. Keduanya melihat ke depan dengan ekspresi serius dan bertanya. Ini adalah area terlarang dari suku Naga Langit. Garis keturunan murni, pengejaran seumur hidup kita. Aku, Raja Naga, juga ingin memiliki garis keturunan murni. Gumamnya, Raja Naga Langit, kamu ingin menggunakan benda terlarang yang mencuri surga itu. Mereka berdua terkejut. Master Sekte, sudahkah klan Naga Langit menjawab? Di tepi Bima Sakti, 50 sosok melayang di langit. Seorang lelaki tua melihat Master Sekte mengerutkan kening dan segera bertanya. Ya, Raja Naga Langit meminta kami menunggu selama 3 tahun. Setelah 3 tahun, kami akan menunggu berita spesifik mereka. Master Sekte dari Sekte Lukisan Kuno berkata dengan cemberut. 3 tahun. Mengapa klan Naga Langit membutuhkan 3 tahun? Apakah mereka membantu kita atau tidak? Kata tetua. Setelah 3 tahun, Istana Naga Laut Langit akan dibuka. Setiap kali Istana Naga Laut Langit dibuka, itu akan menjadi pesta bagi iblis air di langit berbintang di sekitarnya. Klan Naga Langit juga bangkit karena Istana Naga Laut Langit. Seorang lelaki tua berambut putih merenung sejenak dan melanjutkan, klan Naga Langit tidak menolak. Artinya mereka sangat tamak terhadap Istana Naga. Lagi pula, Istana Naga lebih lemah dari mereka, tetapi memiliki naga suci berdarah murni. Adapun mengapa mereka menunggu Istana Naga Laut Langit dibuka, mungkin mereka punya rencana sendiri. Saat dia berbicara, dia melihat ke Master Sekte. Kita masih bisa menunggu selama 3 tahun. Master Sekte dari Sekte Lukisan Kuno mengangguk. Tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa selama 3 tahun ini. Kita bisa menghubungkan tempat ini dengan formasi arai. 3 tahun sudah cukup. Ya, Master Sekte, yang mulia dari Sekte Lukisan Kuno mengangguk. Dengan kekuatan mereka, mereka tidak bisa berbuat apa-apa ke Istana Naga.
Mereka hanya bisa menunggu dan menunggu klan naga langit membantu mereka. 3 tahun hanyalah jentikan jari bagi mereka. Mereka mampu menunggu. Ledakan, ledakan, ledakan. Waktu berlalu hari demi hari. Di Istana Naga, aura perkasa datang dari kolam transformasi naga. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Merasakan aura agung, Wang Xian dan para pemimpin Istana Naga segera terbang. Di langit di atas kolam transformasi naga, Dewa Willow yang terhormat melayang di langit. Tubuh humanoidnya tampak tertutup lapisan pakaian Willow. Seluruh pakaian pohon Willow panjangnya lebih dari 10.000 meter, dan ada sisik naga di setiap pohon Willow. Di atas kepalanya, ada labu. Labu itu sangat kecil, hanya seukuran telapak tangan, dan tampak seperti hiasan. Ksatria Dewa Willow menyelesaikan transformasinya. Sial, kekuatan yang sangat kuat, dia sebanding dengan ksatria alam semesta level 4 sekarang, kan? Sebuah suara terkejut keluar dari mulut Mosa. Dia menatapnya dengan kaget. Alam Dewa Willow yang terhormat telah jatuh. Dia adalah ksatria alam semesta level 1, tetapi dia mampu bertarung 3 level lebih tinggi. Dia sebanding dengan ksatria alam semesta level 4. Wang Xian merasakan kekuatan Dewa Willow yang terhormat dan berkata sambil tersenyum. TSK, dia sangat kuat. Dia tidak terlihat buruk. Mosa berkata dengan TSK. Mosa, kamu bisa pergi dan mengejarnya. Ngomong-ngomong, Istana Naga kita belum melahirkan benih naga. Saya pikir kita bisa mengadakan kencan buta di Istana Naga. Perdana Menteri Gui dalam suasana hati yang baik saat dia bercanda. Hehe, menurutku Perdana Menteri Gui, kamu harus menemukan kura-kura betina dulu. Mosa menggoda. Wang Xian tersenyum ketika mendengar kata-kata mereka. Memang, anggota Istana Naga saat ini bergabung dengan dunia luar. Kapan anggota Istana Naga menikah dan melahirkan benih naga baru? Dia menantikannya. Salam, Raja Naga. Yang mulia Dewa Willow menyelesaikan kemajuannya dan memandang Wang Xian. Dia segera terbang dan menyapanya dengan hormat. Bangun. Bagaimana itu? Wang Xian menatapnya dengan puas dan bertanya. Raja Naga, meskipun alamku lebih rendah sekarang, kekuatanku selangkah lebih dekat. Aku bisa membunuh ksatria alam semesta level 4. Yang mulia Willow God berkata dengan percaya diri. Sangat bagus. Wang Xian mengangguk puas. Dia menggunakan sisik naga untuk menggantikan daun Willow dan labu pembunuh abadi. Kekuatan Yang mulia Willow God sudah sangat menakutkan. Anggota lain dari Istana Naga hampir berada di level yang sama. Wang Xian melihat ke kolam transformasi naga, matanya bersinar. Dalam beberapa hari berikutnya, para anggota Istana Naga mulai membuat terobosan. Setiap hari, gelombang kekuatan besar datang dari Istana Naga. Ini adalah terobosan milik seorang ksatria alam semesta. Istana Naga dulu memiliki 40 ksatria alam semesta. Sebulan kemudian, jumlah ksatria alam semesta di Istana Naga mencapai 82 kali lipat. Ada lebih dari 20 mayat ksatria alam semesta dan lebih dari 100 mayat pembangkit tenaga listrik Dewa Kaisar yang kosong. Seiring dengan banyaknya sumber daya, jumlah ksatria alam semesta di Istana Naga telah berlipat ganda. Jumlah ksatria alam semesta di Istana Naga juga bertambah 7. Sangat disayangkan bahwa selain Wang Xian, sumber daya yang diperoleh kali ini tidak dapat meningkatkan kekuatan tempur Istana Naga oleh ksatria alam semesta level 3 lainnya. Namun, peningkatan kali ini cukup mengerikan. Lagi pula, penambahan dan terobosan Yang mulia Dewa Willow telah meningkatkan kekuatan Istana Naga ke tingkat yang lebih tinggi. Peningkatan para murid Istana Naga di tingkat Kaisar Ilahi bahkan lebih menakutkan. Di seluruh klan kerangka, ada lebih dari 30.000 eksistensi terkuat dari klan 9 pedang dan jutaan elit dari klan Haus Darah. Darah naga yang terkondensasi dari mayat mereka terlalu besar. Meskipun Istana Naga memiliki jutaan anggota, itu tetap membuat peningkatan mereka menjadi sangat menakutkan. 10.000 penyihir naga dari Istana Naga telah menggunakan sumber daya mereka yang sangat besar untuk mencapai level 9 Void God Emperor. Apa artinya ini? 10.000 penyihir naga yang mengendalikan papan catur manifestasi surga sebanding dengan 10.000 puncak kekosongan Kaisar Dewa. Tentu saja, peningkatan penyihir naga menghabiskan 70% sumber daya. Peningkatan seperti itu juga karena papan catur manifestasi surga. 10.000 dukun naga di papan catur manifestasi surga bisa membunuh bahkan 100 ksatria alam semesta di level 1. Inilah alasan mengapa Istana Naga menghabiskan 70% sumber daya untuk meningkatkan kekuatan mereka. Namun,
30% sisa sumber daya memungkinkan anggota Istana Naga lainnya untuk meningkatkan kekuatan mereka secara signifikan. Saat ini, anggota terlemah dari Istana Naga adalah Kaisar Dewa tingkat 4 yang kosong. Selain itu, naga yang melahap telah melahap semua kerajaan dewa dari klan Kerangka, dan kekuatan mereka juga meningkat pesat. Tak satu pun dari naga pemangsa memiliki kekuatan tempur yang lebih rendah dari level 3 Kaisar Dewa yang kosong. Selanjutnya, Devouring Dragon telah menambahkan satu makhluk hebat tingkat 2 dan 3 ksatria alam semesta tingkat 1 kali ini. Peningkatan kali ini sangat besar untuk Istana Naga. 1 bulan kemudian, semua anggota Istana Naga berkumpul di lapangan naga, masing-masing memancarkan aura yang kuat. Semua jenderal Istana Naga memberi hormat kepada Raja Naga. Semua anggota Istana Naga juga penuh semangat, berlutut di depan mereka. Bangun! Peningkatan Istana Naga kali ini juga membuat kita berdiri di puncak Bima Sakti. Mulai sekarang, semua murid Istana Naga terutama akan berburu di Bima Sakti, dan selebihnya, mereka akan beristirahat dan bermain. Nikmati pemandangan alam semesta dan gabungkan kekuatanmu. Wang Xian menginstruksikan dengan senyum di wajahnya. Sejak Istana Naga melangkah ke pusat alam semesta, mereka tidak memiliki istirahat yang baik dan kontak yang baik dengan orang lain. Selanjutnya, Wang Xian bersiap untuk membiarkan anggota Istana Naga mengkonsolidasikan kekuatan mereka. Dia ingin anggota Istana Naga menikmati pemandangan di Bima Sakti. Itu bisa dianggap liburan, istirahat yang langka. Sejak Wang Xian mengumumkan bahwa Istana Naga sedang dibangun, para anggota Istana Naga tidak ada hubungannya. Perdana Menteri Gui telah membuat rencana. Setiap bulan, setengah dari spesies naga tempur Istana Naga akan berburu di Bima Sakti. Mereka akan memburu beberapa binatang air yang mengerikan di Bima Sakti. Separuh anggota yang tersisa dapat bergerak di Istana Naga atau di Bima Sakti. Ini membuat anggota Istana Naga benar-benar rileks. Dengan berkembangnya Istana Naga, para anggota Istana Naga menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berkultivasi. Sekarang mereka punya waktu untuk keluar dan bermain, beberapa murid Istana Naga juga aktif di Bima Sakti. Ini membuat para murid dari beberapa ras melihat anggota Istana Naga. Menghadapi para murid Istana Naga, para murid dari pasukan lain juga penuh kejutan. Bukan hanya karena kekuatan Istana Naga, tetapi juga karena kekuatan para murid Istana Naga. Waktu berlalu hari demi hari, dan Bima Sakti telah benar-benar tenang. Murid Istana Naga aktif di Bima Sakti. Setiap bulan, sejumlah besar binatang buas di dalam air diburu oleh Istana Naga. Binatang buas setingkat ksatria alam semesta di area kuat Bima Sakti ditundukkan dan ditekan oleh Istana Naga satu persatu. 2 dari binatang mengerikan level 2 tingkat ksatria alam semesta ditundukkan oleh Wang Xian. Di bawah pimpinan kebohongan, mereka pergi ke langit berbintang lain untuk dijual. Wang Xian dan yang lainnya tidak asing dengan langit berbintang ini. Ini adalah langit berbintang tempat sekte lukisan kuno berada. Energi spiritual di langit berbintang ini lebih padat. Ada 50 hingga 60 ras alam semesta utama yang berkumpul di sini. Selain itu, ada ksatria alam semesta level 4 di petak langit berbintang ini. Wang Xian dan yang lainnya menjual medan perang tingkat ksatria alam semesta di sini. Selama pelelangan, itu menyebabkan keributan besar. 2 hewan peliharaan perang ksatria alam semesta level 2 memungkinkan Istana Naga mendapatkan sumber daya dalam jumlah besar. Dalam 2 tahun, Istana Naga memiliki 10 murid tingkat ksatria alam semesta lagi, dan 2 lagi kekuatan tempur ksatria alam semesta tingkat 3. Salah satunya adalah susunan langit, dan yang lainnya adalah 8 titik. Selama 2 tahun terakhir, itu hanyalah jentikan jari di alam semesta. Namun, kemajuan Istana Naga dalam 2 tahun terakhir tidaklah lambat. Namun, selama 2 tahun terakhir, Istana Naga telah membunuh sejumlah besar binatang air yang mengerikan di Bima Sakti, dan semua ksatria alam semesta telah ditundukkan. Raja Naga, sumber daya di Bima Sakti sebagian besar telah dijarah oleh Istana Naga kita. Akan sulit bagi kami untuk terus berkembang. 2,5 tahun kemudian, Wang Xian menerima laporan dari Perdana Menteri Gui. Meskipun Bima Sakti kaya akan sumber daya, Istana Naga kita juga merupakan jurang maut. Wang Xian berkata dengan lemah, matanya berbinar. Raja Naga, haruskah kita menjelajahi galaksi lain selanjutnya? Perdana Menteri Gui ragu sejenak sebelum berbicara. Mari kita tunggu sebentar lagi. Tidak perlu terlalu cemas. Biarkan anggota Istana Naga beristirahat dengan baik. Wang Xian menggelengkan kepalanya. Istana Naga tidak terburu-buru untuk mengubah posisi mereka. Dia siap untuk tinggal di Bima Sakti setidaknya selama 10 tahun. Setelah 10 tahun,
dia akan mempertimbangkan untuk pergi ke galaksi lain. Lagi pula, Istana Naga baru didirikan selama 30 hingga 40 tahun. Ras utama lainnya di alam semesta telah melalui ratusan juta tahun perkembangan. Oleh karena itu, baik bagi Istana Naga untuk menetap. Baiklah, Perdana Menteri Gui mengangguk setuju. Akan bermanfaat bagi mereka untuk membiarkan anggota Istana Naga lebih banyak bergerak di alam semesta. Apakah ada berita dari Sekte Seni Kuno? Wang Xian bertanya. Sejak Istana Naga memusnahkan 3 ras selama 2 tahun terakhir, Sekte Seni Kuno tidak membalas dendam dan tidak mengumumkan apapun di alam semesta AI. Seolah-olah Istana Naga tidak membunuh 3 ksatria alam semesta level 2. Tidak, kami terlalu jauh dari Sekte Lukisan Kuno, jadi kami tidak memiliki banyak informasi tentang mereka. Namun, dengan kekuatan yang kami tunjukkan, Sekte Lukisan Kuno tidak dapat memusnahkan kami. Mereka mungkin tidak mengambil tindakan jika mereka tidak percaya diri. Namun, Istana Naga kita masih harus diwaspadai. Perdana Menteri Gui menggelengkan kepalanya. Ya, beritahu para murid Istana Naga di luar untuk berhati-hati juga. Wang Xian menganggukkan kepalanya. Permusuhan antara mereka dan Sekte Lukisan Kuno telah terbentuk. Mereka tidak punya pilihan selain waspada. Perdana Menteri Gui mengangguk. Waktu berlalu hari demi hari. Secara kebetulan, beberapa ras utama lainnya dari Bima Sakti datang berkunjung dan memberi mereka beberapa hadiah. Wang Xian tidak menolak niat baik mereka dan juga menjelaskan pendirian Istana Naga. Selama orang lain tidak menggertak Istana Naga juga tidak akan menggertak orang lain. 2 bulan kemudian, sebuah informasi menyebabkan kehebohan di Bima Sakti. Informasi itu datang dari Laut Langit. Langit berbintang tempat Sekte Lukisan Kuno berada di Laut Langit adalah lautan di tanah yang luas. Benua itu sangat besar, dan ada semua jenis binatang iblis yang hidup di sana. Tianhai juga sangat besar. Meskipun ada celah yang sangat besar antara itu dan Bima Sakti, energi spiritual di sana lebih melimpah daripada Bima Sakti. Yang terpenting, tempat itu dulunya adalah tempat tinggal naga suci. Disitulah naga suci ras yang kuat tinggal. Ada juga Istana Naga di sana. Kebangkitan klan Naga Langit adalah karena Istana Naga itu. Istana Naga disebut Istana Naga Laut Surgawi. Menurut rumor, itu adalah Istana Naga Raja Naga Laut Surgawi. Suatu ketika, Raja Naga Laut Surgawi adalah salah satu penguasa langit berbintang itu. Kemudian, dia jatuh dan meninggalkan istana naganya sendiri. Menurut rumor, istana naga itu berisi warisan dari klan naga ilahi. Ada banyak eksistensi kuat yang masuk dan kembali tanpa daya. Dan hanya ada satu cara untuk memasuki istana naga Laut Langit. Istana naga dibuka, dan gerbang naga ditembus. Istana naga Laut Langit dibuka setiap 10.000 tahun sekali. Dan setiap kali dibuka, itu akan dibuka selama sebulan. Ada desas-desus bahwa menerobos istana naga akan memungkinkan seekor ikan melompati gerbang naga. Setiap kali gerbang naga dibuka, itu adalah pesta untuk klan binatang iblis. Di masa lalu, Bima Sakti tidak memiliki keributan besar atas berita ini, tetapi kali ini, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, menyebabkan keributan besar. Namun, berita ini juga menggugah hati banyak binatang iblis yang kuat, terutama dari suku air. Seekor ikan melompati gerbang naga adalah sesuatu yang dirindukan banyak orang. Selain itu, jika seseorang dapat melompati gerbang naga, bergabung dengan Istana Naga akan sangat mudah. Di lokasi Istana Naga, Wang Xian juga yang pertama menerima berita ini. Saat melihat isi berita tersebut, ia sedikit tertegun. Reruntuhan Istana Naga Raja Naga Langit Laut. Istana Naga-Naga Ilahi yang kuat. Ini memberinya sedikit kejutan saat matanya berbinar. Dia belum pernah melihat Istana Naga-Naga Ilahi sebelumnya. Istana Naga Raja Naga Skycea. Memang, ada segala macam peluang di alam semesta yang luas ini. Wang Xian bergumam dan menunjukkan senyuman. Perdana Menteri Gui, kirim seseorang untuk menyelidiki situasi Istana Naga Skycea. Dia segera menginstruksikan. Karena dia telah mendapatkan reruntuhan Istana Naga, dia tentu saja harus pergi dan melihatnya. Itu Raja Naga. Perdana Menteri Gui segera menjawab dan berjalan keluar. Wang Xian melihat ke Ai dan mencari informasi mengenai Istana Naga Tianhai di Ai. Istana Naga Raja Naga Laut Surga terletak di benua Longming. Seluruh benua Longming dianggap sebagai benua yang sangat besar di sekitar langit berbintang. Setengah dari benua adalah lautan. Lautan itu disebut Laut Surga. Laut Surga sangat terkenal di sekitar langit berbintang karena disitulah naga sejati hidup. Istana Naga Laut Surga dibuka setiap 10.000 tahun sekali. Setiap kali dibuka,
sejumlah besar Demonic Beast berkumpul, dengan Demonic Beast air sebagai yang utama. Istana naga dibuka lebih dari 10.000 kali, dan sampai sekarang, hanya binatang iblis yang mampu melompati gerbang naga. Ini juga menyebabkan istana naga terbuka terutama dengan binatang iblis. Semua jenis iblis besar berkumpul di sini, ingin memasuki istana naga. Dan mereka yang bisa disebut Great Demon semuanya adalah ksatria alam semesta. Setiap orang yang bisa memasuki istana naga bisa mendapatkan banyak keuntungan. Bahkan yang terlemah pun bisa berubah menjadi subnaga dan mencapai terobosan dalam kekuatan. 3 hari kemudian, Wang Xian membaca informasi mengenai istana naga Laut Langit. Matanya berbinar. Raja Naga, kurasa kita bisa pergi dan melihat pembukaan istana naga Laut Langit kali ini. Pemimpin klan naga langit adalah subnaga. Setelah masuk, dia memperoleh peluang besar dan membangun kekuatan yang kuat. Perdana Menteri Gui menyarankan, kita harus pergi dan melihat-lihat. Namun, saya ingin tahu mengapa Istana Naga Laut Langit tidak diwariskan selama lebih dari 1 miliar tahun. Wang Xian mengangguk. Dia sedikit bingung. Istana Naga Laut Langit telah ditemukan selama lebih dari 1 miliar tahun. Menurut catatan, ada banyak ksatria alam semesta di atas level 5 yang datang untuk menjelajah, tetapi mereka semua gagal. Ini membuatnya merasa aneh. Mungkinkah ada spesies naga lain di Istana Naga? Atau mungkin penguasa Istana Naga Laut Langit adalah naga saleh yang sangat kuat ketika dia masih hidup. Dia begitu kuat sehingga dia berada di atas ksatria alam semesta dan penguasa alam semesta. Tapi Istana Naga penguasa alam semesta bisa begitu kuat. Jika itu benar-benar Istana Naga tingkat penguasa alam semesta, pasti ada harta yang kuat di dalamnya. Aku akan membawa Dewa Willow untuk melihatnya dalam beberapa hari. Anggota lainnya tidak harus pergi. Kata Wang Xian, itu Raja Naga. Perdana Menteri Gui mengangguk. Tidak perlu membawa terlalu banyak orang ke reruntuhan Istana Naga Laut Langit. Dia dan Dewa Willow sudah cukup. Kekuatan Dewa Willow bisa dikatakan tak terkalahkan di antara ksatria alam semesta tingkat 4. Dengan kekuatannya sendiri, dia bisa dengan mudah membunuh ksatria alam semesta level 3. Dalam beberapa hari berikutnya, berita tentang Istana Naga Laut Langit menyebar seperti api di Bima Sakti, dan banyak orang membicarakannya. Selain itu, Istana Naga milik garis keturunan Dewa Naga baru saja bangkit, sehingga orang-orang semakin membicarakannya. Perusahaan perdagangan Provinsi Hijau membuka susunan teleportasi di Bima Sakti ke langit berbintang di sekitar benua naga menangis untuk berdagang satu sama lain. Tepat pada saat ini, sebuah pesan tiba-tiba menyebar di Bima Sakti. Ketika eselon atas Bima Sakti melihat pesan ini, mereka sedikit terkejut. Perusahaan perdagangan Kingzu sebenarnya telah membuka portal antara pihak kami dan pihak mereka. Jumlah uang yang sangat besar. Untuk membuka portal dari jarak yang begitu jauh, mungkin akan menghabiskan banyak energi, kan? Saya ingin tahu bisnis besar apa yang ingin dilakukan oleh perusahaan perdagangan Kingzu. Sekarang portal terbuka, akan lebih mudah bagi pihak kita untuk pergi ke patch galaksi mereka. Seperti yang diharapkan dari perusahaan perdagangan Provinsi Hijau. Mereka sangat murah hati, tapi biaya teleportasinya sangat mahal. Pembukaan susunan teleportasi di perusahaan perdagangan Provinsi Hijau tidak menimbulkan banyak kegemparan. Namun, setiap ras yang kuat telah menerima pesan ini. Hal terbaik tentang pembukaan susunan teleportasi adalah menghemat waktu. Jika seseorang pergi keluar angkasa di perusahaan perdagangan Provinsi Hijau dari Bima Sakti, bahkan seorang ksatria alam semesta di level 1 akan membutuhkan beberapa bulan untuk terbang ke sana. Namun, hanya butuh 1 hari untuk sampai ke sana jika formasi teleportasi dibuka. Dulu, Milky Way dan Kingzu Trading Company tidak membuka formasi teleportasi di sana. Alasan utamanya adalah konsumsinya terlalu besar. Bahkan untuk ras utama di alam semesta, itu tidak sepadan. Mungkin hanya perusahaan perdagangan besar seperti ini yang akan membuka formasi teleportasi pada level ini. Perusahaan perdagangan Kingzu telah membuka formasi teleportasi. Ini benar-benar saat yang tepat. Di Aula Raja Naga, Wang Xian sangat terkejut saat menerima berita itu. Awalnya, dia berencana terbang dalam 2 hari ke depan. Sekarang dia memiliki formasi teleportasi ini, jauh lebih nyaman. Namun, Wang Xian tidak berencana untuk tinggal lebih lama lagi. Sore hari, dia memanggil Dewa Willow dan keduanya terbang menuju formasi teleportasi perusahaan perdagangan Kingzu. Lakukan teleportasi. Ketika dia tiba di depan susunan teleportasi, dia segera mengeluarkan sejumlah besar batu suci dan menyerahkannya. Baiklah, pakar dari perusahaan perdagangan Kingzu mengangguk dan segera mengaktifkan susunan teleportasi. Arai teleportasi terletak di benua Wangyin.
Setelah memasuki susunan teleportasi, sosok mereka berkedip, dan mereka baru keluar setelah 10 menit penuh. Kali ini, mereka muncul di atas meteorit. Karena jaraknya terlalu jauh, perusahaan perdagangan Qingzu harus berhenti di Midway. Saat Wang Xian dan yang lainnya sedang berteleportasi, sebuah pesan dikirim ke Sekte Seni Kuno. Master Sekte, Raja Naga dan Dewa Willow yang terhormat telah tiba. Di aula besar Sekte Seni Kuno, seorang lelaki tua melapor ke ketua Sekte Seni Kuno di tengah. Apakah mereka di sini? Mata Master Sekte dari Sekte Lukisan Kuno berkedip, dan dia segera mengirimkan informasinya. Master Sekte, apa yang dilakukan klan Naga Langit? Mereka telah menunggu selama 3 tahun untuk menyiapkan susunan teleportasi. Mereka telah melalui begitu banyak kesulitan. Saya tidak mengerti apa yang mereka coba lakukan. Orang tua yang melapor mau tidak mau bertanya. Klan Naga Langit telah mengalami begitu banyak masalah, jadi mereka pasti merencanakan sesuatu. Itu mungkin terkait dengan Istana Naga Laut Langit. Kita tunggu saja informasi dari Heavenly Dragon Clan untuk saat ini. Raja Naga Langit mengatakan bahwa mereka dapat segera bertindak. Master Sekte Lukisan Kuno menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu tentang rencana Heavenly Dragon Clan. Mereka di sini, di Istana Naga Langit, Raja Naga Langit menerima berita dari Master Sekte Lukisan Kuno, dan matanya bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala. Ini adalah kesempatannya untuk berubah. Raja Naga Surgawi, apakah kita akan melakukan penyergapan di Istana Naga Laut Surgawi kali ini? Duke Naga Langit, yang berada di Istana Naga Langit, bertanya dengan binar di matanya. Tidak dibutuhkan. Saya punya rencana sendiri. Tunggu pesan saya. Ketika saya memberi perintah, Anda dan Sekte Lukisan Kuno dapat pergi dan menghancurkan Istana Naga. Ingat, tangkap semua naga suci keturunan murni di Istana Naga hidup-hidup. Apakah kamu bisa berevolusi atau tidak tergantung pada satu kali ini? Raja Naga Surga berkata kepadanya dengan binar di matanya. Itu adalah Raja Naga Surga. Duke Naga Langit mengangguk berat, matanya penuh harapan dan kegembiraan. Mereka hanya naga yang lebih rendah. Masih ada celah besar antara mereka dan naga suci murni. Jika Raja Naga Langit bisa berhasil, maka mereka juga bisa berhasil berubah dan menjadi naga dewa sejati. Pergi dan bersiaplah. Saat Raja Naga Langit berbicara, tubuhnya bergerak dan dia langsung menuju ke belakang. Dia dengan hati-hati membuka puncak gunung yang memiliki kata terlarang tertulis di atasnya dan memasukinya. Setengah jam kemudian, tubuhnya dengan cepat terbang menuju benua Longming. Ayo pergi ke benua Longming. Wang Xian dan Dewa Willow berjalan keluar dari teleporter di sebuah planet. Dia melihat rute pada AI Universal dan segera berbicara. Raja Naga, masih ada 1 bulan sebelum pembukaan Istana Naga. Dewa Willow berbicara. Ya, masih ada 1 bulan. Namun, ini adalah pertama kalinya kami di sini. Kita perlu memeriksa situasi di sini. Ayo pergi dan lihat seperti apa Istana Naga itu. Kata Wang Xian. Wang Xian sangat ingin tahu tentang Istana Naga yang kuat. Bagaimana Istana Naga ini berbeda dari yang diciptakan oleh sistem? Apakah itu memiliki fungsi kuat yang sama dengan sistem yang menciptakan Istana Naga? Dengan pemikiran ini, mereka terbang dengan cepat menuju benua Longming. Benua Longming terletak di sebelah timur langit berbintang ini. Ini bukan pertama kalinya Wang Xian berada di langit berbintang ini, tapi dia tidak tinggal lama di sini. Ada lebih banyak pembangkit tenaga listrik di sini daripada di Bima Sakti. Bahkan ada ras utama yang kuat di alam semesta yang dapat melenyapkan semua kekuatan di Bima Sakti. Setelah melakukan perjalanan melalui langit berbintang selama 2 jam, sebuah benua besar muncul di hadapannya. Wang Xian menoleh dan menyipitkan matanya sedikit. Ini adalah benua yang lebih dari 10 kali lebih besar dari benua menatap perak. Pada saat ini, di kehampaan di sekitarnya, orang bisa melihat banyak sosok terbang di atas. Beberapa sosok itu adalah binatang iblis tipe burung yang sangat besar. Beberapa dari mereka adalah binatang setan yang seperti badak yang terbang tinggi di awan. Ada juga binatang setan yang berderap dalam kehampaan seperti citah. Ada semua jenis binatang iblis yang memancarkan aura pembunuh yang kuat. Ada juga binatang setan yang terbang dalam bentuk manusia. Satu demi satu, binatang iblis bergegas menuju benua Longming dari segala arah. Wang Xian menyapu pandangannya dan menemukan bahwa banyak dari binatang setan yang sangat kuat. Dia samar-samar bisa merasakan kekuatan binatang iblis di tingkat supremasi. Tatapannya mendarat di benua Longming di depannya. Seluruh benua itu hijau dan subur. Pada dasarnya, itu dipenuhi dengan pohon-pohon yang menjulang tinggi. Benua Longming ini tidak sederhana. Dewa Willow menatap benua ini, matanya bersinar.
Wang Xian mengangguk. Menurut informasi dari Istana Naga, ada lebih dari selusin binatang iblis tingkat ksatria alam semesta di seluruh benua Longming. Bahkan ada binatang iblis level 3 ksatria alam semesta di antara mereka. Mereka tinggal di sini dan mendambakan Istana Naga Laut Langit di Laut Langit. Binatang iblis ini tidak membentuk kekuatan bersama. Pada dasarnya, mereka bertindak sendiri dan menunggu kesempatan. Ayo pergi. Ayo langsung menuju ke Laut Langit. Wang Xian dan yang lainnya tidak mendarat di tanah. Sebaliknya, mereka terus terbang ke depan. Setengah jam kemudian, lautan muncul di depan mata mereka. Lautan itu sangat besar. Airnya tidak terlalu dalam. Itu hanya beberapa puluh ribu kilometer. Itu jauh lebih dangkal daripada Bima Sakti. Ayo pergi. Wang Xian dan yang lainnya bergerak dan memasuki lautan secara langsung. Mereka terbang menuju pusat sesuai dengan alamat. Di lautan, jumlah binatang iblis bahkan lebih banyak lagi. Tujuan terpadu mereka adalah untuk maju dan tidak mengganggu satu sama lain. Ledakan. Pada saat ini, Wang Xian merasakan aura menakutkan datang dari samping. Seekor binatang iblis yang seperti gurita memancarkan aura yang kuat saat ia menyerang lurus ke depan. Binatang iblis lain di sekitarnya merasakan aura dan mengungkapkan ekspresi hormat. Mereka dengan cepat bersembunyi ke samping. Itu adalah iblis tingkat ksatria alam semesta. Setiap kali Istana Naga Laut Langit dibuka, banyak setan dari langit berbintang di sekitarnya akan menyerbu. Dikatakan bahwa selama pembukaan terakhir, lebih dari 200 setan datang. Wang Xian berbicara, matanya bersinar. Bukan hanya iblis dari langit berbintang yang akan menyerbu. Setan lain dari langit berbintang lain juga akan menyerbu. Di tempat ini, yang terbaik adalah tidak menonjolkan diri jika seseorang tidak memiliki kekuatan iblis. Bahkan jika itu adalah Great Demon pada tingkat pertama dari seorang ksatria alam semesta, mereka tidak boleh terlalu sombong. Itu karena ada harimau berjongkok dan naga tersembunyi di sini. Wang Xian dan yang lainnya tidak menonjolkan diri. Mereka melihat Great Demon terbang di atas dan mempercepat juga. Setelah terbang selama setengah jam lagi, mereka merasakan kekuatan yang kuat datang dari depan. Sebuah istana yang sangat besar berdiri di bagian terdalam Laut Langit. Seluruh istana berukuran puluhan juta kilometer. Selain mengandung kekuatan yang menakutkan, istana itu tampak agak aneh. Itu agak sakral. Wang Xian menyipitkan matanya sedikit dan menatap istana naga di depannya. Ada perasaan akrab yang datang dari garis keturunannya. Ini adalah Istana Naga Laut Langit. Saat ini, Istana Naga ini sepertinya sedang tertidur lelap dan sepertinya tidak tinggi. Menghadapi mereka adalah Gerbang Naga Barat. Gerbang Naga Barat tampak mirip dengan Gerbang Naga yang dibuat oleh sistem. Seluruh Gerbang Naga mengandung energi misterius. Di sekitar Gerbang Naga, banyak manusia dan binatang iblis telah tiba. Namun, mereka tidak berani dengan gegabah menerobos masuk ke Gerbang Naga. Sebelum Istana Naga dibuka, tindakan gegabah apapun akan menelan korban jiwa. Saat mereka mendekati Istana Naga Tianhai, Wang Xian dan Dewa Willow mengukurnya dengan hati-hati. Ini mirip dengan Istana Naga yang dibangun oleh sistem, tapi ada beberapa perbedaan. Wang Xian mengukurnya dan bergumam. Dia melihat sekeliling dan berkata, "Ayo pergi. Mari kita lihat-lihat Istana Naga." Ada energi abu-abu yang melayang di langit di atas Istana Naga Tianhai, menghalangi pandangan semua orang. Di langit, energi abu-abu itu dipenuhi dengan kekuatan penghancur. Tidak ada yang berani melangkah ke dalamnya dengan gegabah. Wang Xian mengelilingi Istana Naga Langit Laut. Sayangnya, dia hanya bisa melihat pinggiran dan tidak bisa melihat situasi spesifik di dalamnya. Pada saat ini, dia melihat ras binatang iblis di depannya. Ada ratusan dari mereka. Mereka memiliki sayap yang besar tetapi tubuh mereka seperti ular sanca. Ada satu tanduk di kepala mereka. Dari ras binatang iblis ini, dia bisa merasakan jejak garis darah naga ilahi. Itu harus menjadi milik Yalong. Namun, mungkin saja mereka memiliki garis keturunan lain. Pemimpin Demon Beast memiliki kekuatan ksatria alam semesta tingkat 2. Beberapa binatang iblis di sekitarnya tidak berani mendekati mereka. Yalong dengan jejak garis darah naga ilahi. Tentu saja, menyebutnya Yalong mungkin kurang tepat. Ini adalah ras binatang iblis yang kuat. Wang Xian bergumam. Di antara ratusan binatang iblis, ada 3 ksatria alam semesta selain pemimpinnya. Sepertinya ada banyak keberadaan yang kuat di Istana Naga Laut Langit kali ini. Dia berpikir sendiri sambil terus mengelilingi Istana Naga untuk menyelidiki. Bum bum bum. Saat tiba di lokasi lain, suara pertempuran tiba-tiba terdengar dari depan. Dia sedikit terkejut. Dia melihat sosok bergegas ke arahnya. Sosok itu bertubuh manusia dan berekor ular.
Bagian atas sosok itu adalah seorang wanita sedangkan bagian bawah sosok itu adalah seekor ular. Pada saat ini, wajahnya dipenuhi kengerian saat dia melarikan diri ke depan. Hahaha, ular betina kecil, kamu masih ingin melarikan diri. Dari belakang, kekuatan yang kuat datang menyerang. Kekuatan ini sangat familiar bagi Wang Xian. Dia menoleh dan melihat binatang iblis yang mirip dengan gurita mengejarnya. Mendekut. Mendekut. Suara khusus datang dari tubuhnya dan kabut beracun menyelimuti area di depan. Berdengung, berdengung, berdengung. Di sudut istana naga Tianhai, kabut hitam beracun yang menakutkan menyebar ke depan. Di sekitarnya, banyak binatang iblis menghindar ke samping karena ketakutan. Wang Xian melihat kabut beracun yang menyebar ke arahnya dan binatang iblis betina yang melarikan diri dengan tubuh manusia dan ekor ular. Dia mengangkat alisnya sedikit. Melihat wanita ini mengingatkannya pada keberadaan kuat Nuwa dalam legenda bumi. Tentu saja, tidak ada Nuwa di alam semesta, juga tidak ada orang suci. Wang Xian menyaksikan ular betina itu terbang ke arahnya. Ketika dia melihat kabut beracun menyebar ke arahnya, dia melambaikan tangannya. Berdengung, 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 berdengung. Dalam sekejap, kabut beracun itu menghilang. Siapa ini? Siapakah di antara Anda yang mencari kematian? Beraninya kau menghentikan iblis besar 1000 alatku agar tidak bergerak. Setan besar seperti gurita di depannya memiliki sepasang mata majemuk yang dipenuhi dengan rasa dingin. Dia menatap Wang Xian dengan lebih dari 10 pasang mata. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku, senior. Ketika ular betina melihat Wang Xian membersihkan semua kabut beracun, ekspresi bertahan hidup muncul di wajahnya. Dia tidak berani tinggal di sini lebih lama lagi. Sosoknya perlahan berubah menjadi ilusi dan menghilang. Wang Xian meliriknya dan tidak mengatakan apa-apa. Ketika dia melihat ular betina melarikan diri kembali ke kerajaan ilahi, iblis besar 1000 alat itu menatap Wang Xian dengan tatapan sinis. Nak, sebutkan namamu. Untuk dapat melenyapkan serangannya secara instan, kekuatan pihak lain pasti berada pada level supremasi. Setan 1000 senjata tidak berani menyerang dengan gegabah. Jangan terlalu sombong. Wang Xian menatap iblis 1000 senjata itu dan berkata tanpa ekspresi. Ketika dia datang, iblis 1000 senjata itu dipenuhi dengan ketakutan yang tak terkendali. Sebelumnya, dia telah meluncurkan serangan area of effect. Jika Wang Xian tidak ada di sini, dia tidak akan peduli dengannya. Namun, karena dia ada di sini, dia tidak bisa membiarkan orang ini berjingkrak di depannya. Ayah, apakah kamu sudah menangkap ular betina itu? Aku ingin dia menjadi budak wanitaku. Pada saat ini, beberapa binatang iblis yang mirip dengan iblis besar dari alam 1000 artefak terbang dari belakang. Mereka mengamati sekeliling mereka dan berbicara. Iblis besar 1000 alat itu berasal dari Istana Dewa Iblis. Dia adalah iblis hebat dari Istana Dewa Iblis. Istana Dewa Iblis sangat kuat di pihak kita. Siapa dua orang itu? Karena dia berani bergerak, dia harus berada di level supremasi. Di daerah sekitar, beberapa demonic beast sedang berdiskusi dengan suara rendah. Istana Dewa Iblis. Wang Xian mendengar diskusi di sekitarnya dan mengangkat alisnya sedikit. Dia pernah mendengar tentang Istana Dewa Iblis. Itu adalah faksi binatang iblis yang sangat kuat. Ada 9 ras binatang iblis di seluruh Istana Dewa Iblis. Setiap ras binatang iblis memiliki iblis yang hebat. Dapat dikatakan bahwa Istana Dewa Iblis adalah faksi binatang iblis yang relatif kuat di sekitar langit berbintang. Wang Xian melihat beberapa binatang iblis yang terbang di atas. Dia menyipitkan matanya sedikit dan tidak mengatakan apa-apa. Dia terbang lurus ke depan. 1000 alat menatap Wang Xian dan Dewa Willow dengan dingin. Setelah ragu-ragu sejenak, dia tidak bergerak. Pihak lain tidak lemah. Jika dia sendirian, dia tidak akan bertarung dengan mereka secara sembarangan. Ayah. Beberapa binatang iblis di samping melihat ekspresi muram ayah mereka dan memanggil dengan lembut. Kami diganggu oleh orang itu. Ayo pergi. Tou Santul berkata dengan dingin dan terbang lurus ke samping. Wang Xian terus mengelilingi seluruh istana naga langit laut untuk menyelidiki situasinya. Pada periode waktu berikutnya, semakin banyak binatang iblis berkumpul di istana naga Skycea. Tanggal pembukaan istana naga Skycea semakin dekat. Wang Xian berada di sisi gerbang timur Istana Naga Langit, menunggu dengan tenang. Menurut informasi yang dia terima, pembukaan Istana Naga Skycea kadang-kadang membuka 4 gerbang naga pada saat yang bersamaan. Terkadang, hanya 1 gerbang naga yang dibuka. Namun, dia yakin gerbang timur akan terbuka setiap saat. Sejumlah besar binatang iblis telah berkumpul di gerbang timur. Sekilas, ada lebih dari 100 Demon Beast di level Universe Night.
Ini adalah pesta untuk binatang iblis. Mengaum, mengaum, mengaum. Suatu hari sebelum Istana Naga Laut Langit dibuka, terdengar suara gemuruh dari belakang. Tekanan mengerikan datang dari belakang. Hati para Demon Beast di gerbang timur bergetar, dan mereka segera menoleh ke belakang. Ini klan Naga Langit ada di sini. Pemimpin klan Naga Langit, Raja Naga Langit, seharusnya ada di depan. Desis, 4 Naga Langit tingkat terhormat menarik kursi naga, seperti yang diharapkan dari klan Naga Langit. Ini adalah ras yang kuat dari klan Naga Ilahi di alam semesta. Klan Naga Langit pasti akan datang setiap kali Istana Naga Laut Langit dibuka. Mereka dapat dengan mudah memasuki Istana Naga karena Istana Naga Laut Langit, itulah sebabnya klan Naga Langit dapat bangkit begitu cepat. Binatang iblis di sekitarnya menoleh, dan bahkan beberapa iblis besar menatap mereka dengan mata berbinar. Klan Naga Langit sangat kuat, dan di antara binatang iblis, mereka memiliki prestise yang tinggi. Lagi pula, klan Naga Langit memiliki beberapa ksatria alam semesta dengan kekuatan tempur level 3. Mengaum. Di depan mereka, 4 Naga Langit menarik kursi naga meraung. Di tengah gerbang timur Istana Naga Laut Langit, semua binatang iblis membuat jalan. Raja Naga Langit memindai sekeliling dan berhenti di Wangxian selama beberapa detik. Matanya bersinar. Dia duduk di tahta naga dan tidak berbicara. Dia melihat ke depan dengan sikap bermartabat dan menunggu dengan tenang. Beberapa binatang iblis di sekitar memandang dengan kagum. Mata mereka berbinar. Ledakan, ledakan, ledakan. Tidak lama kemudian, tekanan kuat datang dari belakang sekali lagi. Cara yang mengesankan tidak disembunyikan sama sekali dan sekali lagi menarik perhatian semua binatang iblis di sekitarnya. Itu adalah 4 kepala istana dari Istana Dewa Iblis. Sekelompok binatang iblis berbalik dan berkata ketika mereka melihat puluhan ribu binatang iblis terbang di atas. Kekuatan kuat lainnya, Istana Dewa Iblis, menyerbu. Mereka mengambil bentuk manusia, dan pemimpinnya memiliki kepala burung, binatang buas, singa, harimau, dan ikan. Tubuh mereka dipenuhi dengan aura buas. Mereka adalah 4 penguasa istana dari Monster God Palace. Istana Dewa Monster memiliki 9 klan dan 9 istana. Kali ini, penguasa istana dari 4 istana datang. Istana Dewa Monster ini sangat kuat. Tatapan Wangxian menyapu mereka. Dia bisa merasakan bahwa penguasa istana dari Monster God Palace yang memiliki kepala burung dan binatang buas memiliki kekuatan tempur ksatria alam semesta level 3. Raja Naga Langit, kamu datang lebih awal. Master istana dari Monster God Palace memandang Raja Naga Langit di tengah dan berkata dengan acuh tak acuh. Istana Dewa Monster Anda benar-benar tidak mau menyerah. Anda datang ke sini setiap saat. Jadi bagaimana jika Anda datang? Kamu tidak bisa melewati gerbang naga. Raja Naga Langit memandang kerumunan Monster God Palace dan berkata dengan acuh tak acuh. Haha, bagaimana kita tahu jika kita tidak mencobanya? Ras Naga Langit Anda telah memasuki Istana Naga Laut Langit berkali-kali, tetapi bukankah Anda mendapatkan warisan Raja Naga Laut Langit? Saya pikir Anda tidak punya harapan. Ekspresi Master Istana berkepala binatang buas sedikit berubah saat dia tertawa dan membalas. Diam. Ketika Raja Naga Langit mendengar kata-katanya, dia menoleh dengan dingin. HMPH. Tuan Istana berkepala binatang buas dari Istana Dewa Iblis mendengus dingin dan tidak berani terus memprovokasi mereka. Dari percakapan mereka, orang bisa melihat kekuatan kedua belah pihak. Kekuatan yang kuat tiba satu demi satu, dan semua binatang iblis di sekitarnya menunggu dengan tenang. Beberapa jam kemudian, puluhan juta binatang iblis telah berkumpul di gerbang timur Istana Naga Laut Langit. Di antara mereka, tidak kurang dari 150 ksatria alam semesta. Ini bahkan belum termasuk Great Demon yang bersembunyi. 10 jam kemudian, Istana Naga di depan tiba-tiba bergetar. Kabut abu-abu di atas Istana Naga perlahan menghilang, dan sinar cahaya keemasan datang dari Istana Naga di depan mereka. Istana Naga, yang tampak seperti kuburan, tampaknya memancarkan kehidupan secara perlahan. Cahaya keemasan perlahan menyebar ke segala arah. Itu menerangi dasar laut di sekitarnya. Istana Naga Tianhai akan segera dibuka. Sudah 10.000 tahun. Saya telah menunggu selama 10.000 tahun. Kali ini, saya harus melewati gerbang naga. Sepertinya hanya gerbang timur yang terbuka kali ini. Selama aku melewati gerbang naga, aku akan bisa memiliki garis keturunan naga ilahi dan menyempurnakannya. Lalu, kekuatanku akan meningkat. Binatang iblis di sekitarnya semuanya sangat bersemangat. Mereka semua sangat bersemangat dan tidak sabar untuk bergegas ke Istana Naga. Berdengung. Cahaya keemasan tumbuh semakin terang,
dan gerbang naga besar di depan mereka dan pilar naga di kedua sisi mulai bersinar. Cahaya membentuk-bentuk gerbang naga. Itu adalah gerbang naga ilusi emas dengan naga ilahi emas melingkar di atasnya, memberikan keagungan yang tak ada habisnya. Selama mereka bisa melewati gerbang naga ini, mereka bisa memasuki istana naga. Gerbang naga terbentuk. Ini dimulai. Melihat bahwa gerbang naga benar-benar terbentuk, binatang iblis di sekitarnya menjadi gelisah. Hahaha, gerbang naga terbuka lagi. Saya akan masuk lebih dulu. Ketika Raja Naga Surga melihat istana naga dibuka, tubuhnya bergerak dan dia langsung terbang ke istana naga. Saat dia terbang ke istana naga, ada sosok lain yang terbang dengan kecepatan tinggi. Mereka terbang ke depan gerbang naga dan memasuki istana naga tanpa halangan apapun. Hah? Wang Xian menoleh dan menyipitkan matanya sedikit. Apakah karena mereka telah menembus gerbang naga sebelumnya sehingga mereka bisa masuk dengan mudah? Wang Xian melihat setidaknya 100 sosok memasuki gerbang naga tanpa halangan apapun. Matanya berbinar. Ayo pergi, hancurkan gerbang naga. Setan-setan besar dari istana Dewa Iblis mengeluarkan geraman rendah dan terbang langsung menuju gerbang naga. Menerobos gerbang naga, binatang iblis lainnya mengeluarkan geraman bersemangat dan terbang lurus ke depan. Pada saat yang sama, di bagian dalam istana naga Laut Langit, ketika ratusan orang memasuki istana naga, kelompok binatang iblis saling memandang. Tanpa ragu, mereka segera bergegas maju. Raja Naga Langit berbalik dengan tenang. Kali ini, dia satu-satunya dari klan Naga Langit yang masuk. Dia melihat dunia di luar gerbang naga dan mengunci pandangannya pada sosok Wang Xian. Matanya dipenuhi dengan gairah. Sebuah kotak hitam muncul di telapak tangannya. Kotak itu disegel, dan sepertinya berisi teror yang hebat. Saya telah berkelana paling dalam ke seluruh istana naga Laut Langit. Selama aku membujuknya. Saat Raja Naga Langit berbicara, tubuhnya bergetar dan dia terus bergumam, Raja Naga itu tampaknya lebih kuat dari naga suci murni. Saat dia berbicara, dia berdiri di sana dan menonton dengan tenang. Ketika dia melihat gambar Raja Naga, dia memiliki intuisi ini. Ayo masuk. Wang Xian memandangi gerbang naga yang benar-benar terbuka dan berbicara kepada Dewa Willow di sampingnya. Itu Raja Naga. Dewa Willow mengangguk dan segera mengikuti di belakang. Di sekitarnya, binatang setan terbang menuju gerbang naga. Ledakan, ledakan, ledakan. Di tengah, 4 master istana dari istana Dewa Iblis memancarkan tekanan yang menakutkan saat mereka menyerang gerbang naga. Di belakang mereka, lebih dari 10.000 murid istana Dewa Iblis mengikuti dari belakang. Merasakan kekuatan mereka, kelompok binatang setan sedikit mengernyit. Bahkan beberapa iblis besar berhenti sejenak dan memberi jalan bagi mereka. Istana Dewa Iblis kita akan menerobos gerbang naga terlebih dahulu. Binatang iblis lainnya akan menunggu. Pemimpin kelompok itu, kepala istana berkepala burung, menegurnya dengan keras. Ketika Wang Xian mendengar suara datang dari tengah, dia mengangkat alisnya. Dia mengabaikannya dan langsung terbang. Orang itu. Dia benar-benar sombong. Dia tidak mempermalukan istana Dewa Iblis kita. Setan 1000 alat mengikuti keempat penguasa istana ke kanan. Ketika dia melihat Wang Xian dan yang lainnya di samping, dia tiba-tiba menyipitkan matanya sedikit. Enyahlah. Apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan oleh kepala istana kita? Pandangan menyeramkan melintas di mata 1000 senjata iblis. Dia berubah menjadi binatang iblis seperti gurita. Sebuah tentakel menyerang Wang Xian secara langsung. Kamu mencari kematian. Enyahlah. Yang mulia Dewa Willow merasakan bahwa setan 1000 senjata berani menyerang mereka. Matanya menunjukkan tatapan dingin. Dia melambaikan tangannya dan banyak daun willow tajam seperti sisik naga menyerang setan 1000 senjata. Kecepatan daun willow seperti sisik naga sangat menakutkan. Dalam sekejap, mereka tiba di depan iblis 1000 alat. Apa? Oh tidak, Tuan Istana, selamatkan aku. Mata 1000 alat iblis menunjukkan ekspresi ngeri saat dia berteriak minta tolong. Alasan mengapa dia berani menyerang adalah karena dia mengandalkan Tuan Istana dan perusahaan. Dia mengandalkan Great Demon dari Fey God Palace untuk berada di sini. Dia ingin membalas dendam pada orang itu karena menghalangi dia berburu ular betina. Namun, yang tidak dia duga adalah bahwa pihak lain tidak menempatkan Fey God Palace di matanya dan langsung menyerang. Apa yang tidak dia duga adalah bahwa kekuatan pihak lain begitu menakutkan. Oh, di tengah, 4 kepala istana dari Fey God Palace merasakan situasi dan ekspresi mereka berubah. Mereka melambaikan tangan dan menyerang daun willow bersisik naga. Namun,
Daun willow skala naga yang menakutkan itu langsung menembus tubuh iblis 1000 alat dan langsung melenyapkannya. Kamu berani menyerang Raja Naga kami. Kamu mencari kematian. Dewa Willow memandang iblis 1000 alat dan berkata dengan dingin. Apa? Pertarungan mendadak dan pembunuhan tiba-tiba iblis dari Istana Dewa Iblis menyebabkan semua binatang iblis di sekitarnya menoleh dengan kaget. Bahkan mata iblis besar lainnya dipenuhi dengan keterkejutan. Ketika iblis-iblis besar dari Istana Setengah Dewa melihat bahwa iblis besar 1000 alat terbunuh dalam sekejap, pupil mereka sedikit berkontraksi. Mata mereka dipenuhi dengan kesungguhan dan niat membunuh. Mereka menatap Wang Xian dan Dewa Willow dengan mata yang menakjubkan. Mereka berani menyerang Raja Naga kita. Raja Naga, siapa mereka? Pada saat ini, suara terkejut datang dari belakang. Raja Naga, ada sangat sedikit orang yang bisa ditangani seperti itu. Ayah? Ayah. Pada saat ini, keturunan iblis besar 1000 alat berteriak kaget. Mereka segera terbang. Tuan Istana, mereka membunuh ayah kami. Kamu harus membalaskan dendam ayah kami. Keturunan iblis besar 1000 alat meratap ketakutan dan kemarahan. Raja Naga, Istana Naga Raja Naga dari Bima Sakti. Kepala istana berkepala burung dari Istana Dewa Iblis menatap Wang Xian. Istana Naga, Raja Naga. Wang Xian melirik mereka dan berkata dengan tenang. Raja Naga dari Istana Naga, membunuh iblis besar dari Istana Dewa Iblis kita dengan perselisihan sekecil apapun, bukankah itu terlalu berlebihan? Tuan Istana berkepala burung menjawab dengan dingin setelah menerima jawaban Wang Xian. Mereka secara alami telah mendengar tentang Raja Naga dari Istana Naga. Raja Naga Istana Naga Bima Sakti. Apakah itu kekuatan naga ketuhanan ke-10 di alam semesta? Raja Naga Bima Sakti. Saya mendengar bahwa mereka memiliki naga saleh berdarah murni. 3 ras utama alam semesta menyerang mereka dan semuanya dimusnahkan. Istana Naga ini tidak sederhana. Iblis 1000 alat adalah keberadaan ksatria alam semesta level 1, namun dia terbunuh dalam sekejap. Di ranah apa wanita itu berada? Wanita itu seharusnya adalah Ksatria Dewa Willow, Ksatria Dewa Willow Bima Sakti, keberadaan Ksatria Alam Semesta tingkat 3. Dia benar-benar bergabung dengan Istana Naga. Di depan Istana Naga Laut Langit, sekelompok binatang iblis melihat situasi di tengah, wajah mereka menunjukkan keterkejutan. Langit berbintang mereka tidak jauh dari Bima Sakti. Peristiwa sebesar itu telah terjadi di Bima Sakti, dan itu terkait dengan garis keturunan Dewa Naga. Selain 3 tahun, pasukan di sini sudah memahami sebagian. Semua orang dipenuhi rasa ingin tahu terhadap garis keturunan naga ilahi yang baru bangkit ini. Dia adalah orang yang mencari kematian dengan menyerang kami. Karena dia menyerang, kami secara alami akan membalas. Apakah ada yang salah? Tatapan Wang Xian menyapu iblis-iblis besar dari Istana Dewa Iblis dan berkata dengan lemah. Kekuatan Dewa Willow sudah sebanding dengan Ksatria Alam Semesta di level 4. Dia tidak takut sama sekali saat menghadapi iblis besar dari Istana Dewa Iblis. Jika pihak lain berani menyerang lagi, Wang Xian tidak keberatan membunuh mereka. Meskipun sulit untuk membunuh mereka semua, siapapun di bawah Ksatria Alam Semesta level 1 harus mati. Raja Naga, pernahkah kamu mendengar pepatah bahwa naga yang kuat tidak dapat menekan ular lokal? Setan-setan besar dan 4 penguasa istana dari Istana Dewa Setan sedikit mengubah ekspresi mereka ketika mereka mendengar kata-katanya. Tuan Istana berkepala burung berkata dengan dingin dengan wajah muram. Hehe, kalau begitu kamu seharusnya sudah mendengarnya. Jika orang lemah berani menyinggung seorang ahli, dia biasanya akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Wang Xian tersenyum dan menjawab dengan acuh tak acuh. Ayo pergi. Begitu dia menyelesaikan kalimatnya, dia memberi isyarat ke Dewa Willow dan terbang langsung menuju gerbang naga. Dia tidak peduli lagi dengan orang-orang dari Monster God Palace. Mata para Great Demon dari Monster God Palace berkedip-kedip. Mata mereka sangat dingin. Namun, mereka ragu-ragu sejenak dan tidak bergerak. Hehe, dia sangat kuat. Di Istana Naga Tianhai, Raja Naga Langit menyaksikan pemandangan ini dengan tenang. Matanya berbinar saat dia berkata dengan samar. Aku ingin tahu berapa lama bagimu untuk melewati gerbang naga ini. Gumamnya. Namun, dia segera melebarkan matanya dan dipenuhi rasa tidak percaya. Di depan mereka, Wang Xian dan Yang Mulia Dewa Willow berjalan ke gerbang naga emas. Seolah-olah Golden Dragon Gate tidak ada. Mereka langsung masuk tanpa ada halangan. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Ini pasti pertama kalinya mereka di Istana Naga ini. Bagaimana mereka bisa masuk dengan begitu mudah? Dia tidak bisa membantu tetapi menggeram dengan suara rendah. Ekspresinya berubah drastis. Hanya ada satu kemungkinan,
dan itu adalah pihak lain adalah naga suci murni. Garis keturunannya tidak lebih lemah dari pemilik istana naga ini, Raja Naga Tianhai. Namun, Raja Naga Tianhai adalah naga dewa murni, naga emas yang dikaitkan dengan logam. Bagus bagus bagus. Segera, Raja Naga Tianhai mengepalkan tinjunya dengan erat. Tubuhnya bergerak dan dia dengan cepat terbang menuju kedalaman istana naga Tianhai. Berdengung. Pada saat ini, Wang Xian dan Dewa Willow yang terhormat memasuki istana naga laut surga. Oh, istana Dewa Iblis sebenarnya tidak bergerak. Apakah mereka takut dengan kekuatan Raja Naga dan yang lainnya? Ini, iblis besar 1000 alat ini mati sia-sia. Ini juga nasib buruknya. Dia menyerang pemimpin pasukan yang kuat dan langsung terbunuh. Istana Dewa Iblis juga tidak benar. Apa, lalu bagaimana Raja Naga dan Dewa Willow yang mulia memasuki istana naga laut langit dengan begitu mudah? Ini pertama kalinya mereka di sini. Ini, gerbang naga sepertinya tidak menjadi penghalang bagi mereka. Bagaimana ini mungkin? Dikabarkan bahwa istana naga memiliki garis keturunan naga dewa murni. Raja Naga dan Dewa Willow pasti memiliki kekuatan garis keturunan yang sangat kuat. Pada saat ini, di luar istana naga langit, semua binatang iblis terkejut ketika mereka melihat Wang Xian dan yang lainnya memasuki istana naga dengan begitu mudah. Apakah ini menerobos gerbang naga? Mereka langsung masuk. Sepertinya Raja Naga dan yang lainnya tidak sederhana. 4 penguasa istana dari istana Dewa Iblis saling memandang. Mereka senang bahwa mereka tidak bertindak gegabah sekarang. Kamu memiliki kemampuan untuk membalas dendam. Kepala istana kepala burung berkata dengan suara rendah dan terus bergegas menuju gerbang naga. Mereka akan mengingat balas dendam ini terlebih dahulu. Weng. Namun, ketika mereka sampai di depan gerbang naga, mereka merasakan perlawanan yang sangat besar. Bahkan kepala istana kepala burung, yang telah mencapai ksatria alam semesta level 3, tersipu dan menunjukkan ekspresi yang sulit. Istana naga tidak mudah ditembus. Menerobos gerbang naga. Menerobos gerbang naga. Di belakang, binatang iblis tidak tahan lagi dan bergegas ke depan. Di antara Demon Beast, seorang wanita berpenampilan kotor dengan tubuh manusia dan ekor ular terbang menuju gerbang naga. Dia mengayunkan tubuhnya dan datang ke depan gerbang naga, dan segera bertemu dengan beberapa perlawanan. Namun, dia mengayunkan ekor ularnya saat memasuki gerbang naga sedikit demi sedikit. Ini menyebabkan beberapa binatang iblis di sampingnya melebarkan mata mereka. Mereka dipenuhi dengan kecemburuan dan keterkejutan. Apakah ini istana naga Raja Naga Tianhai? Sungguh energi spiritual yang padat. Sudah diam selama bertahun-tahun. Tidak disangka masih ada gelombang energi spiritual seperti itu. Pada saat yang sama, Wang Xian dan yang lainnya yang memasuki istana naga mengukur interior istana naga Tianhai. Mata mereka dipenuhi dengan keheranan. Mengenai masalah istana Dewa Iblis, dia tidak menganggapnya serius sama sekali. Yang lemah akan memprovokasi yang kuat, terutama jika mereka menyerang secara langsung. Biasanya, mereka tidak akan memiliki akhir yang baik. Dewa Willow adalah orang yang baik. Namun, ketika dia melihat iblis besar 1000 alat berburu ular betina sebagai budak wanita terakhir kali, dia mungkin sedikit marah dan langsung menghancurkannya. Setelah memasuki istana naga laut langit, Wang Xian merasakan bahwa istana naga ini luar biasa. Energi spiritual terlalu melimpah. Itu hanya sedikit lebih lemah dari istana naga saat ini. Itu pasti negara dewa alam semesta yang sebanding dengan ksatria alam semesta tingkat 8 atau 9. Itu sangat kuat dan tidak terlihat seperti istana naga dari Raja Naga yang jatuh. Ayo pergi dan lihat ke depan. Tata letak istana naga laut langit di pintu masuk mirip dengan istana naga yang dibuat oleh sistem. Lebih jauh ke depan adalah bidang naga. Ketika dia tiba di Dragonfield, dia langsung merasa pikirannya aktif. Kemampuan peternakan naga ini mirip dengan kemampuan peternakan naga di istana naga. Di setiap sudut peternakan naga, ada binatang iblis yang baru saja masuk dan sedang berkultivasi. Mereka meminjam kekuatan peternakan naga untuk menembus kesulitan budidaya selama 10.000 tahun. Namun, sebagian besar orang yang masuk terus terbang, berharap menemukan lebih banyak harta. Wang Xian mengalihkan pandangannya ke sekelilingnya dan terus terbang ke depan. Ada 2 pilar besar di depannya. Naga ilahi melingkar di pilar. Kata-kata gua naga diukir di pilar. Gua naga, ini sama dengan istana naga. Wang Xian bergumam sambil terus berjalan dengan Dewa Willow. Setelah masuk, itu mirip dengan gua naga di istana naga. Ada banyak gua naga di dalamnya. Tidak ada energi yang tersisa di gua naga. Mungkin saja beberapa harta di dalamnya telah diperoleh oleh orang lain.
Wang Xian mengamati sekelilingnya secara mendetail dan bergerak maju sedikit demi sedikit. Namun, yang tidak dia ketahui adalah bahwa di suatu tempat di Istana Naga Tianhai, sesosok ilusi sedang mengamati segalanya. Sungguh garis keturunan yang murni, darah naga yang sangat kuat. Apakah ini naga suci yang bermutasi? Hahaha, aku tidak menyangka setelah miliaran tahun, hari ini akhirnya akan datang. Akhirnya, di Istana Raja Naga dari Istana Naga Laut Langit, bayangan ilusi berdiri di depan singgasana naga. Dia melihat pemandangan di depannya dengan kegembiraan di matanya. Pada saat ini, wajahnya yang menakjubkan menunjukkan betapa menakutkannya dia. Bagus, bagus. Saya berencana untuk menampung tubuh Anda, tetapi saya tidak berharap Anda memberi saya kejutan yang begitu besar, hahaha. Dia melihat sosok di depannya, yang membuat sosok ilusinya gemetar karena kegembiraan. Saya harus berhasil, saya harus berhasil. Selama saya berhasil mengubah garis keturunan surga yang dicuri, saya akan memiliki garis keturunan naga yang kuat, dan saya tidak akan lagi menjadi garis keturunan naga biasa. Selama aku berhasil dalam perubahan pencurian surga, aku akan dapat mewarisi Istana Naga Laut Langit dan memimpin klan Naga Langit ke puncak. Pada saat yang sama, di Taman Herbal Istana Naga Laut Langit, dia datang ke Taman Herbal melalui batasan nomologis yang kuat. Di kebun herbal ini, ada banyak herbal ilahi yang tumbuh. Setiap ramuan ilahi memiliki gambar naga ilahi yang berkedip-kedip di sekitarnya dari waktu ke waktu, dan itu tampak mistis secara tidak normal. Ini adalah rumput darah naga yang sangat berharga bagi naga Asia. Alasan mengapa klan naga langit mereka dapat bangkit begitu cepat sebagian besar disebabkan oleh rumput darah naga ini. Tidak semua orang bisa memasuki taman obat Istana Naga Tianhai. Sampai sekarang, hanya dia yang bisa memasuki area terlarang yang kuat itu. Raja Naga Langit menatap kotak hitam kuno di tangannya dengan wajah terbakar saat dia perlahan membukanya. Berdengung. Energi menakutkan datang dari dalam. Ada cairan hitam di dalamnya. Cairan itu menggeliat dan mengeluarkan bau darah yang kuat. Tampaknya itu adalah darah makhluk. Raja Naga Langit perlahan berjalan ke tengah dan mengubur cairan hitam di tanah sesuai dengan aturan tertentu. Dia menanganinya dengan hati-hati. Dia berjalan ke tempat cairan itu terkubur dan berbaring di tanah juga. Telapak tangannya bergerak sedikit, dan darah mengalir keluar dari pergelangan tangannya, benar-benar menyatu dengan cairan hitam. Kekuatan hidup Raja Naga Langit perlahan menghilang sampai semua kekuatan hidupnya menghilang. Namun, matanya tertuju pada pintu masuk kebun herbal. Dia menunggu dengan tenang, menunggu kesempatan yang kuat. Dia sedang menunggu transformasi kali ini. Raja Naga, Istana Naga ini sedikit aneh. Pada saat ini, Wang Xian dan Dewa Willow, yang berada di Istana Naga Tianhai, sedang mengamati sekeliling mereka. Dewa Willow sedikit mengernyit dan mau tidak mau berbicara. Ya, ini sedikit aneh. Tempat ini dipenuhi dengan vitalitas. Itu tidak terlihat seperti Istana Naga dari Raja Naga yang jatuh. Wang Xian mengangguk. Wajahnya juga dipenuhi dengan keraguan. Ladang naga dan sarang naga tampaknya berfungsi normal. Itu tidak terlihat seperti Istana Naga dari Raja Naga yang jatuh. Agak aneh. Kali ini, Wang Xian tidak berbicara secara langsung. Sebaliknya, dia mentransmisikan suaranya, hati-hati. Mari kita pergi dan melihat ke depan. Saat dia berbicara, dia terus terbang ke depan. Setelah terbang selama beberapa menit, mereka bisa melihat gelombang kekuatan nomologis yang kuat di depan. Melalui kekuatan hukum ini, mereka samar-samar bisa melihat kebun obat di depan mereka. Ada cukup banyak binatang setan mencari dengan hati-hati di depan mereka, ingin masuk. Wang Xian mengalihkan pandangannya ke arah mereka. Ada lebih dari 10 iblis besar dalam kelompok orang ini. Dia menyipitkan matanya sedikit dan menyapu mata naganya ke depan. Jika itu adalah Istana Naga, akan sulit bagi seluruh Istana Naga untuk terus beroperasi setelah kematianku, belum lagi kekuatan hukum ini. Wang Xian bergumam pada dirinya sendiri dan mengirimkan suaranya ke Dewa Willow. Dia telah memperoleh warisan lengkap dari klan Naga Ilahi, jadi dia sangat jelas tentang Istana Naga. Istana Naga setara dengan Kerajaan Ilahi Naga Ilahi. Setelah Naga Ilahi ini mati, Istana Naga secara bertahap akan menurun. Adapun Istana Naga Tianhai, sebenarnya memiliki aturan dan kekuatan hukum. Hanya ada satu kemungkinan, dan itu adalah Raja Naga Tianhai tidak mati. Ada dua kemungkinan. Dia terluka parah dan tertidur lelap. Kemungkinan kedua adalah dia terjebak di suatu tempat. Dewa Willow bergumam, itu tidak benar. Jika dia tertidur lelap atau terjebak, Istana Naga seharusnya tidak terbuka sendiri. Raja Naga Skysia ada di dalam.
Wang Xian menggelengkan kepalanya. Matanya dipenuhi dengan kewaspadaan. Raja Naga yang belum mati membuka istana naganya sendiri setiap 10.000 tahun. Apa yang dia rencanakan? Apa alasannya? Dia merenung di dalam hatinya dan dipenuhi dengan kewaspadaan terhadap istana naga Tianhai. Meskipun mereka berdua adalah naga suci, ada konflik antara naga suci. Sama seperti manusia, tidak ada ras yang 100% harmonis. Di alam semesta, ada persaingan di mana-mana. Ayo pergi. Saya merasa bahwa hukum di depan kita tidak banyak berpengaruh pada naga dengan garis keturunan dengan kemurnian lebih tinggi. Wang Xian memindai kekuatan hukum di depan kebun herbal dan berkata, "Itu Raja Naga." Dewa Willow mengangguk dan sedikit kewaspadaan muncul di matanya. Namun, karena mereka sudah ada di sini, tidak mungkin mereka langsung kembali. Wang Xian terbang ke depan dan mengulurkan tangannya ke hukum di depannya. Berdengung. Seperti yang diharapkan, dia tidak menemui banyak perlawanan dan bisa langsung masuk. Dia melirik Dewa Willow dan mereka berdua langsung masuk. Mereka benar-benar memasuki kebun herbal. Apa? Mereka menemukan cara untuk memasuki kebun herbal. Mereka sepertinya orang kedua yang memasuki kebun herbal selain Raja Naga Langit. Pada saat ini, Great Demon di sekitarnya terkejut saat mereka melihat Wang Xian dan yang lainnya memasuki kebun herbal dengan mudah. Mereka terbang dengan tergesa-gesa dengan ekspresi iri di wajah mereka. Wang Xian dan yang lainnya mengabaikan mereka dan berjalan lurus ke depan. Saat mereka memasuki kebun herbal, mereka langsung merasakan gelombang energi spiritual yang agung. Namun, tidak ada ramuan yang saleh di kebun herbal ini. Itu pasti telah diambil oleh seseorang. Sungguh garis keturunan naga ilahi yang kuat. Hahaha, sepertinya aku perlu membimbingnya. Kemungkinan sukses terlalu rendah hanya dengan orang itu. Juga, garis keturunan wanita itu juga tidak rendah. Aku bisa merasakan bahwa dia sangat kuat. Sepertinya aku perlu membujuknya ke samping. Aku tidak bisa membiarkannya merusak upacara. Ketika Wang Xian dan yang lainnya memasuki kebun herbal, sosok ilusi di aula Raja Naga di Istana Naga Langit Laut sedang bergumam. Dia dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan. Berdengung. Pada saat yang sama, Wang Xian dan yang lainnya memasuki kebun herbal. Mereka segera menemukan bahwa ada banyak ramuan dewa di kebun ramuan lain di depan mereka. Mereka tertegun sejenak sebelum segera bergegas. Demikian pula, mereka harus melewati energi hukum lain. Mata mereka berbinar ketika mereka memasuki kebun herbal. Semuanya adalah ramuan yang saleh di tingkat ksatria alam semesta. Ada lebih dari 100 dari mereka. Lebih dari 100 ramuan saleh dari ksatria alam semesta level 1 dan level 2. Seperti yang diharapkan dari Istana Naga Raja Naga yang kuat. Wang Xian memandangi ramuan yang saleh di kebun herbal dan matanya berbinar. Di antara ramuan yang saleh ini, ada lusinan ksatria alam semesta level 2. Tumbuhan saleh ini dapat meningkatkan kekuatan tempur dari 5 hingga 6 ksatria alam semesta level 1 di Istana Naga. Berdengung, Wang Xian melambaikan tangannya dan segera menyingkirkan semua ramuan yang saleh. Ada ramuan yang saleh di kebun ramuan di depan. Apakah Raja Naga Langit tidak memasuki kebun herbal ini? Melihat tempat di sebelah kanan, dia mengangkat alisnya dan berkata, "Ayo pergi." Saat Wang Xian mengatakan itu, dia segera berjalan ke depan. Sekali lagi, mereka berhasil memasuki kebun herbal. Masih banyak ramuan saleh dari tingkat ksatria alam semesta di kebun ramuan. Dia melambaikan tangannya dan menyimpan semuanya. Apakah Raja Naga Langit itu berada di lokasi yang berbeda dari tempat kita masuk? Wang Xian memiliki ekspresi bingung di wajahnya saat dia mengamati sekelilingnya. Dia menyadari bahwa masih ada ramuan yang saleh di kebun herbal di sebelah kiri. Dia ragu-ragu sejenak sebelum berjalan mendekat. Apakah dia di sini? Bagaimana dia bisa datang dari lokasi ini? Pada saat ini, Raja Naga Surga yang berada di kebun herbal di depan sedikit tercengang saat melihat Wang Xian dan yang lainnya berjalan mendekat. Namun, setelah itu, matanya menunjukkan ekspresi yang sangat panas. Dia berbaring di tanah dan menunggu dengan tenang. Berdengung. Ketika Wang Xian memasuki kebun herbal, ekspresinya tiba-tiba berubah sedikit. Dia segera melihat ke samping. Dia menyadari bahwa roh Willow telah menghilang dari sisinya. Apa yang sedang terjadi? Ini menyebabkan ekspresi Wang Xian sedikit berubah. Ekspresi ketakutan muncul di wajahnya. Dia sedikit mengernyit dan mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Hanya ada satu kemungkinan yang bisa memisahkan mereka dalam sekejap. Itu adalah pekerjaan pemilik Istana Naga. Ini karena ini adalah Istana Naga, yang setara dengan kerajaan ilahi Raja Naga Tianhai. Di kerajaan ilahi ini,
dia bisa mengendalikan apapun hanya dengan pikiran. Wang Xian melihat sekeliling, wajahnya penuh kewaspadaan. Apakah ini rumput darah naga? Segera, dia melihat rumput darah naga di sini, dan matanya bersinar. Rumput darah naga adalah rumput darah naga ksatria tingkat 3 alam semesta. Itu pasti harta karun. Dia tampak ragu-ragu. Dia mengeluarkan AI alam semesta dan menyadari bahwa tidak ada sinyal di sana. Tatapannya mendarat di rumput darah naga lagi. Dengan lambaian tangannya, rumput darah naga jatuh ke tangannya. Berdengung. Saat ini, dia merasakan cairan hitam di Drakaena. Cairan ini tiba-tiba mendarat di telapak tangannya. Luka segera muncul di telapak tangannya. Setetes darah segar diserap oleh cairan hitam. Setelah melihat pemandangan ini, Wang Xian tiba-tiba mendapat firasat buruk. Haha, sukses, sukses. Pada saat ini, Raja Naga Langit, yang berada di dalam tanah, melihat pemandangan ini. Matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Cairan hitam di dadanya berubah menjadi simbol dan melonjak ke tubuhnya. Simbol hitam memasuki tubuhnya dan membiarkan vitalitasnya pulih. Senyum perlahan muncul di wajahnya. Saat ini, dia mengeluarkan bola bundar. Naga ilahi melingkar di atas bola. Ini adalah manik naga unsur logam. Lakukan, dia berkata kepada Mutiara Naga. Pada saat yang sama, di sebuah planet di perusahaan perdagangan wilayah hijau, makhluk besar yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sana. Di Sekte Seni Kuno, 50 ksatria alam semesta semuanya berdiri di depan sebuah alun-alun besar, dan tubuh mereka memancarkan aura yang menakjubkan. Di belakang 50 ksatria alam semesta, ada 5 juta murid dari Sekte Seni Kuno berdiri di sana, mengeluarkan niat pertempuran yang intens. Di sisi lain Sekte Lukisan Kuno, ada banyak naga yang sangat kuat. Banyak naga surgawi bertanduk tunggal dengan sayap besar tergeletak di tanah. Pemimpinnya adalah Tetua Naga Langit dan Ibu Naga Langit dari klan Naga Langit. Selain mereka, ada beberapa naga dengan aura yang tidak lebih lemah dari mereka yang melayang di udara. Dibandingkan dengan para ahli dari Sekte Lukisan Kuno, aura klan Naga Langit bahkan lebih menakutkan. Ada sekitar 100 alam semesta Night Level Sky Dragon dan Yalong. Aura yang menakutkan membuat orang gemetar. Selain 100 alam semesta Night Level Sky Dragon dan Yalong, jumlah Yalong normal mencapai lebih dari 2 juta. Mereka semua berubah menjadi tubuh Yalong, yang lebih kecil puluhan meter dan yang lebih besar ribuan meter. Aura pembunuh yang kuat dilepaskan dari tubuh mereka. Selain makhluk agung dari Sekte Lukisan Kuno dan klan Naga Langit, ada juga 5 atau 6 ksatria alam semesta yang duduk di piring bundar di tengah. Pelat melingkar memancarkan kekuatan arai. Mereka adalah orang-orang terhormat dari perusahaan dagang Provinsi Hijau. Makhluk agung dan murid dari Sekte Lukisan Kuno dan klan Naga Langit telah menunggu di sini selama sehari. Mereka telah menunggu di sini sebelum Istana Naga Laut Langit dibuka. Untuk Sekte Lukisan Kuno, mereka telah menunggu hari ini selama 3 tahun. Mereka telah menunggu kabar dari klan Naga Langit selama 3 tahun. Sekarang, melihat kedatangan para ahli dari klan Naga Langit, mata mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Sekarang, mereka hanya bisa menunggu Order of the Heavenly Dragon King. Selama Raja Naga Langit memberi perintah, mereka akan segera pergi ke Bima Sakti melalui formasi teleportasi dan menghancurkan Istana Naga. Berdengung. Pada saat yang sama, di sisi yang berlawanan, Duke Naga Langit memegang mutiara naga logam di tangannya. Pada saat ini, mutiara naga bergetar dan perintah Raja Naga Langit datang dari dalam. Mendengar perintah Raja Naga Langit, sebuah cahaya melintas di mata Adipati Naga Langit. Ayo pergi. Dia mengangkat kepalanya, melihat ke Sekte Lukisan Kuno dan berkata, pergi, hancurkan Istana Naga dan balas dendam untuk wakil Master Sekte. Master Sekte dari Sekte Lukisan Kuno meraung dengan suara rendah setelah menerima tanggapan dari klan Naga Langit. Hancurkan Istana Naga dan balas dendam. Hancurkan Istana Naga dan balas dendam. Murid dan ahli dari Sekte Lukisan Kuno segera berdiri dan berteriak. Sekte Lukisan Kuno, jangan lupa untuk membantu kami menangkap naga berdarah murni dari Dragon Palace Alive. Duke Naga Langit memandang Master Sekte Lukisan Kuno dan berkata dengan acuh tak acuh. Jangan khawatir, kekuatan Istana Naga setara dengan kita. Dengan kekuatan klan Naga Surgawi Anda, kami dapat dengan mudah menangkap naga ilahi keturunan Istana Naga hidup-hidup. Master Sekte Lukisan Kuno berkata dengan percaya diri. Oke, Duke Naga Langit mengangguk dan melirik semua murid klan Naga Surgawi. Ayo masuk ke susunan teleportasi. Ya, semua murid dari klan Naga Langit segera menjawab. Duke Naga Surgawi, apakah Raja Naga Langit kita berhasil?
Ibu Naga Langit memandangnya dari samping dan bertanya sambil menekan kegembiraan di hatinya. Seharusnya berhasil. Jika Raja Naga Langit dapat berhasil, kita akan memiliki kesempatan untuk berhasil dan memiliki kesempatan untuk berevolusi menjadi naga suci murni. Duke Naga Langit berkata dengan tatapan membara di matanya. Ayo pergi ke Istana Naga. Kita harus menangkap naga suci ras itu hidup-hidup. 3180.